Ya kita setak ke sini aja. Dalam. Yang satunya lagi cuma buat latihan. Nah, si Alsan di sini. Ini selama latihan kan? Selama latihan bisa di sini. Cuman ketika teknik di sini. Berarti monitor lu pakai handphone. Enggak, gua monitor kecil nggak masalah. Pakai headphone juga nggak masalah. Album Toba Dream yang udah jadi trilogi ya. Terakhir itu Toba Dream ketiga tahun 2007, launchingnya 2008. Pada saat itu aku merasa ini album trilogi yang yang menjadi satu kesatuan. Secara kalau di Batak itu ada istilah Dalihan Tolu. Ya, ini album Toba Dream 1, 2, 3 ini seperti mengikuti konsep Dalihan Tolu. Ada hula-hula, boru, dan dongan tubuh. Yang waktu itu terus terang nggak kepikiran akan ada Toba Dream keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Jadinya gitar direct kan? Direct semuanya. Oh, Bapak nggak main gitar? Karpet? Karpet masalah. Bapak Yang pada awalnya sebenarnya Toba Dream ini adalah suatu gerakan ya. Gerakan melestarikan musik-musik pop Batak yang pada saat itu sebenarnya sudah terancam punah. Kenapa terancam punah? Karena ya terbukti anak-anak mudanya, orang-orang Batak itu sudah nggak mau lagi mendengarkan lagu-lagu pop Batak maupun tradisional Batak. Ya, aku salah satu dari mereka lah. Nah, sekarang tahun 2013 ada satu kerinduan gitu. Kalau ini ternyata masih banyak musik Batak yang harus digali. Nggak cukup hanya 3 album. Setelah aku juga mengeksplor musik-musik yang lain dari daerah Jawa, Sunda, Melayu, Papua, Padang, Betawi, dan lain-lainnya. Ini saatnya untuk kembali ke tanah leluhur dengan memproduksi album Toba Dream yang keempat. Ausi jarak cirik nasohe amaridi tarsora umaridi dapat tampirani bibi. Hey, dillo dillo sara dillo dillo sara dillo dillo sara dillo 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 sara dillo dillo sara dillo dillo sara dillo dillo. Apa Panji nggak ada ngaruh, nggak ngaruh putus. Oh, ada. Sara
Pernah ada lagu ini? Kalau tanpa intro ya. Slide 2. Ingin ada dirimu, caranya gimana? Bahkan masih bisa berubah. Ganti part solo aja. Sebelum interlude crack dulu kan? Iya. Apa oh ya itu? Jadi di bagiannya pasti song udah pasti gitu. Iya. Habis referen udah pasti balik ke situ. Nah baru. Come bless your eyes down to the sound of the island. This like a place them summers in a good atmosphere. Oh, where I the vibe of the island. Where I the vibe of the island. Where I the vibe of the island. Where I Pemain bassnya Bang Vicky itu pemain bassnya aku juga, dan itu ya dilingin lewat situ sih, katanya Bang Vicky butuh bantuan seorang Ras Muhammad di lagu yang judulnya Samosir. Materinya oke. Dan lagu ini juga mengisahkan Samosir, dan kebetulan gue juga sempat ke Pulau Samosir akhir tahun 2009 pas itu. Dan kita naik motor dari Siantar ke Pulau Samosir, jadi ya, coba mengisahkan yang gue rasakan di situ. Ya seorang pendiam. Tapi Bang Vicky itu seorang yang multi talenta, dimana dia bisa mengambil musik-musik Batak secara tradisional menjadi contemporary dan bisa menggabungkan ke dalam mungkin aliran pop atau jazz atau sebagainya. Kita semuanya seluruh musisi inginkan sukses ya didengarin seluruh lapisan masyarakat. Let's just bear it sore. How I feel the love make me want come back for more. Now come follow me to Samosir. Come follow the good atmosphere. Come follow me to Samosir. A little piece of paradise. On me motorbike, see man are ready for go take the ride. See all we are ready for enjoy all the good life. Cemut. Jamila take one.
India. Ganti kabel dong. Diajak kolaborasi dengan seorang Vicky, beruntung bagi saya dan bisa sebagai pengalaman yang cukup baik. Lagu aslinya sih gampang, gak terlalu susah, tapi mungkin setelah diaransemen dengan Bang Vicky dan teman-teman tentunya agak sedikit susah, tapi kita tadi ada beberapa kali latihan, ya semoga hasilnya bagus. Sejauh ini chemistry-nya dapat ya, TikTok-nya maunya begini, maunya yang ini begitu, masih bisa dikomunikasikan, belum ada masalah yang berarti. Yang penting itu aja, chemistry dan TikTok, tahu sama tahu, udah sehati kayaknya. Ini punya penggemar tersendiri dan Vicky itu aransemennya bisa menjangkau, yang saya dengar selama ini dia bisa menjangkau semua kalangan. Dia nggak hanya fokus kepada satu genre atau budaya tertentu. Dia mau membawa satu budaya ini untuk lebih diketahui, untuk lebih bisa dinikmati lebih banyak orang. Dan saya yakin next albumnya ini bisa diterima. Lagu yang itu, yang kau sama itu, ada pilihin aja. Lagu yang kau sama lagu yang buat ini, yang buat game yang bisa gitu itu loh. Ayo, kok clean sih? Iya, mintanya clean. Makan. Si hidung jadi gimana? Di dalam. Di dalam, kalbut aja deh. Kalbut. Nah, yang bocor berarti dia doang kan mic sebenarnya kan kalau. So far sih ya denger soundnya asik ya. Terus terang ini album pertama yang direkam di studio ini studio baru, hasil eksperimen juga. Tadinya aku pikir tuh bakal ada sempet ganti posisi karena masalah posisi drumnya kurang enak. Tapi ternyata ya untungnya ada Joshua ya. Joshua itu associate producer, pilihannya tepat, naruh drumnya di sana dan hasilnya juga aku cukup puas. Dan kayaknya sih si Jamila itu bakal jadi ya lagu yang banyak disenengin orang lah. Ical itu kita bilangnya skipper, dia tuh kapten. Jadi dia di band ini tuh pimpinannya dia. Kalau misalnya aku nggak ada, dia yang bertanggung jawab sama latihan semuanya, pokoknya atas nama Ical itu beres semua lah. Kalau ada perselisihan di antara anak-anak band, biasanya dia yang ngelesain ya. He's a good leader lah. Ya aku beruntung banget punya Ical. Ya dia bisa mengayomi anak-anak semua yang lain lah. Kalau Aryo mungkin yang lumayan dari pertama gabung, lumayan senior dari yang lainnya. Aku suka sama Aryo tuh, dia tuh gigih ya. Kalau dia mentok mainin aransemen yang aku bikin, dia tuh bisa ngelungangin satu hari full, bisa jadi nggak tahu berapa jam dia tuh latih sampai bisa sama persis sama yang aku mau ya. Dan dia tuh manusia serba bisa gitu. Mau dibawa ke rock, ayo gitu loh. Mau dibawa ke jazz, ayo. Mau dibawa ke reggae, bisa ya. Ya akhirnya apa ya, aku ngerasa nyaman banget sama Aryo. Ditambah ya jam terbang dia main sama Ical tuh udah lama, jadinya di band aku ini drum sama bass tuh udah kawin lah. Cuman kurangnya dia tuh apa ya,
Kalau ngeliat TV kan orang bule tuh main drum tuh. Ini nggak, kadang suka nggak ada ekspresi. Makin lama perutnya makin gendut. Untungnya di balik drum ketutup lah, lumayan aman lah. Indra ini masuk band dulu dalam proses audisi. Lupa lah berapa tahun yang lalu. Aku cari pemain gitar, ngaudisi beberapa gitaris. Terus terang dari semua yang dia audisi, sebenarnya secara skill yang terbaik tuh bukan Indra waktu itu. Banyak gitaris lain tuh yang skillnya lebih jago. Nah tapi kita pilih Indra itu karena dia tuh sangat bagus di ritme, dan aku sangat suka gitaris itu yang ritmenya tuh kuat. Yang nyebelinnya kalau Indra itu fansnya banyak. Kalau di panggung pada bass Ical, pada drum Aryo, kalau pada gitar Indra Rocket, itu bisa langsung satu stadion ceweknya teriak histeris. Nggak tahu tuh kayak apa ya, berasa punya pemain gitar import dari Korea gitu. Padahal orang tebing tinggi. Kiki Dunung adalah alien dari planet yang sangat jauh di sana. Dari semua ini makhluk yang paling berbeda. Latar belakang dia tuh sekolah musik etnik di Solo. Tapi dia sering bergaul dengan musisi-musisi jazz. Gak karuan kan jadinya kayak apa tuh. Dia tuh suka banget main gondang Batak, dan untungnya ibaratnya tuh kalau pemain gendang dia tuh kidal. Nah dimana kalau di Batak itu memang mainnya terbalik, jadi malah bener gitu loh. Jadi aku tuh bisa share gondang sama Kiki. Itulah Kiki Dunung. Reinhard Pasaribu ini sebenarnya pemain cadangan. Reinhard itu masih sangat muda, dia tuh baru lulus SMA ya. Pas lulus SMA dia katanya mau sekolah musik, yang ternyata itu sekolah jadi guru musik. So aku langsung tawarin dia karena aku ngeliat dia berbakat untuk jadi ranger di Vicky Shanipar Incorporated ya. Dan akhirnya sekarang udah setahun lebih dia tuh sebagai orang ranger ya, yang sangat berbakat. Sebenarnya second keyboard aku tuh Doni namanya, tapi dia lagi pulang kampung ke Palu, jadi sementara digantikan sama Reinhard. Alsan Nababan ini ya paling junior lah di sini. Aku juga belum lama kenal Alsan ya, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu lah. Aku dikenalin sama ya gengnya Pai lah, Pai Sigurian. Waktu itu aku nyari penyanyi untuk ada suatu project lah dari perusahaan rokok. Nah dia nyanyiin 20 lagu lah, ada projectnya Vicky Shanipar Incorporated, dan ternyata keren banget. Waktu itu sih jazz, tapi aku cobain karena dia orang Batak, aku suruh dia nyanyi lagu Batak dan ternyata keren. Nah sejak itu ya aku suka bawa dia kalau ada show ke luar kota, dan sambutan penonton juga asik, bagus banget ya. Anaknya humble, nggak neko-neko, dikasih tugas suruh ngafalin ini dikerjain. Jadi di album Toba Dream 4 ini ya salah satu kolaborator aku penyanyi adalah Alsan Nababan ini. Ini Kak. Satu lagi ya, kalau di dekat. Oke, nama kamu siapa? Natasha Inspira Shanipar. Umurnya berapa? 8. Sekolahnya di mana? PSKD Mandiri. Sekarang jam 9 malam, kenapa masih pakai seragam? Soalnya tadi pulang sekolah langsung ke sini. Terus, kan harusnya sekarang udah tidur, besok sekolah. Ayo. Kadang-kadang misalnya kalau akunya bandel, biasanya suka marah-marah. Mukanya serem.
Ya pokoknya gitu-gitu lah. Terus baik nggak sih papa? Kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Baiknya apa? Baiknya misalnya kalau aku mau ini dikasih. Pertama pulangnya jangan malam-malam. Pagi-pagi aja ya. Enggak. Sore-sore. Kedua, kalau kakak mau apa dikasih terus. Enak aja. Terus ntar suka nggak belajar beliin mainan. Nggak bisa. Bridge. Bridge 2. Start dari awal tahun baru mulai kepikiran serius, baru ayo kita mulai bergerak sudah untuk bikin album ini. Memang proses yang membedakan dari album yang sebelumnya itu, dari 3 album sebelumnya dengan album sekarang itu, karena kali ini kita lebih banyak rekaman live. Jadi kita main rekam sama-sama di studio gitu. Rekam berapa kali, nanti dipilih yang terbaiknya apa gitu, nanti itu dijadiin musiknya, itu dijadiin untuk itu ya, untuk lagu. Kalau menurut saya album yang sekarang punya tantangan yang lebih besar, karena kita yang tadinya biasanya rekaman tracking, sekarang kita rekaman live. Kalau Vicky itu satu kata buat dia, jenius. Vicky yang pasti berubah. Kalau mau tahu dulu galak banget ya. Wah, main tuh tegang, tensinya wah takut dimarahin. Kalau sekarang lebih going, lebih oke, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng, mungkin timnya yang sekarang lebih solid. Kalau Reinhardt itu ajaib. Nah ini Reinhardt nih. Biasanya dia main jazz, sekarang jadi main rock. Tapi asik. Indra itu rock and roll soalnya. Indra banyak ngasih masukan tentang musik, terutama yang British gitu-gitu untuk referensi saya. Kalau kayak gitu humoris sih sebenarnya. Kita paling suka bercanda sama dia, Kiki itu. Kalau Ical udah lama main sama dia, lebih dapet lebih kawin gitu mainnya. Kalau Papa Aryo groovy. Harapan gue memang album ini akan menjadi album sesuatu lah. Paling tidak bisa berguna bagi orang lain, gitu, bagi anak-anak muda Indonesia terutama ya, bisa mencintai karya musik dalam negeri gitu, bisa mencintai budaya. Ya mudah-mudahan lebih bisa diterima dan bisa lebih hits. Suatu saat nanti kalau kita sudah tua, coba ingat kembali bahwa kita pernah kerja sama-sama gitu. Kita pernah bikin album untuk Dream 4 ini sama-sama. Buat teman-teman di band Vicky Sianipar, semoga kita lebih solid, semoga kita lebih ngeband lagi, lebih dapat lagi moodnya, lebih dapat lagi suasana ngebandnya, dan yang pasti lebih banyak jobnya. Sekarang bisa. Berarti gimana? Ya gitu aja lah. Enggak, habis terakhir. Tuh,
Do aja 2 kali.